Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Khalifah Amirul Mukminin Al Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja beserta keluarga yang sama-sama kita cintai, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sungguh tiada kata yang pantas untuk diucapkan, tiada puji yang pantas untuk disanjungkan, tiada kalimat yang layak untuk diuraikan, dan tiada bahasa yang indah untuk dilafazkan selain ucapan serta pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Kalimat-kalimat tauhid untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang maha luas, yang tak terbatas, yang tak akan pernah tuntas kita bahas, sehingga berkat nikmat dan rahmatnya pula kita dapat menghadiri acara tasyakuran khataman Al-Quran Waida di Sukabumi periode 3 yang bertempat di kediaman Bapak Ustadz Imam Syaukani. Dan semoga acara ini senantiasa mendapat manfaat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya, semerbak harumnya sholawat semoga tetap tertuju pada keharibaan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah nabi kita tercinta, rasul termulia, makhluk terpuja, nabi yang selalu kita damba syafaatnya. Untuk mempersingkat waktu dan demi tertibnya acara, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan kalam ilahi, 3 sambutan, 4 acara inti yaitu tausiah khalifah, 5 tanya jawab dan kesan-kesan dari peserta tahsinul Quran, 6 penutup. Baiklah, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah dan doa kafaratul majlis. Selanjutnya meningkat acara yang kedua, kita ikuti dan dengarkan bersama-sama lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh yang pertama, yang akan dibacakan oleh Ananda Syahida sebagai partisipan dari acara Satu Pekan Satu Juz, yang akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-30 sampai 37. Kepada Ananda Syahida saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni
allama Adama al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'hum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Fa'adallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahi. Fatalaqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Semoga dengan lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tadi kita semua mendapat rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membawa ketenangan dan ketentraman dalam hati. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan, yang mana dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam Syaukani selaku pembimbing tahsinul Quran, yang sebelumnya akan memimpin pembacaan baiat. Kepada Ustadz Imam Syaukani dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca baiat dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwasanya bahwasannya tiada ilah selain Allah, tiada ilah selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwasanya bahwasannya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wallahi demi Allah, Wallahi demi Allah, saya berbaiat kepada Allah saya berbaiat kepada di Allah hadapan ulil amri yang bertanggung jawab di hadapan ulil amri yang bertanggung jawab dengan tulus ikhlas bahwasanya dengan tulus ikhlas bahwasanya satu, saya tidak akan menyekutukan Allah saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun jua. dengan sesuatu apapun. Dua, saya tidak akan mencuri, Saya tidak akan mencuri, berzina,
berdusta, berdusta, dan mendustakan larangan-larangan Allah. dan mendustakan larangan-larangan Allah. 3. 3. Saya siap sedia Saya siap sedia mendengar dan taat kepada Allah, mendengar dan taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada Rasulullah, dan kepada ulil amri saya, dan kepada ulil amri saya, kapanpun dan dimanapun. kapanpun dan dimanapun. 4. 4. Saya siap sedia Saya siap sedia berkorban apa saja berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasulnya. demi tegaknya ajaran Allah dan Rasulnya. 5. 5. Apabila ternyata di kemudian hari Apabila ternyata di kemudian hari saya dengan sengaja melanggar saya dengan sengaja melanggar dan atau mengkhianati dan atau mengkhianati baiat yang saya nyatakan ini, baiat yang saya nyatakan ini, maka saya bersedia maka saya bersedia dan rela dituntut dan rela dituntut sepanjang keadilan hukum Islam. sepanjang keadilan hukum Islam. Semoga Allah Semoga Allah menerima pernyataan baiat saya ini menerima pernyataan baiat saya ini dan memandaikan saya dan memandaikan saya dalam melaksanakan tugas suci dalam melaksanakan tugas suci untuk meninggikan untuk meninggikan li'ila'i kalimatillah lillahi kalimatillah serta mengampuni serta mengampuni dan meridhoi saya. dan meridhoi saya. Amin. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kepada khalifah yang kami hormati dan kami taati, kepada ibu-ibu sekalian dan ikhwan-ikhwan yang hadir, yang saya hormati, yang saya muliakan, mari kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya, karunia-Nya, dan nikmatnya tidak pernah berhenti dikucurkan kepada kita dan tidak pernah habis disediakan buat kita. Allah memberikan, mengucurkan nikmat-nikmat itu adalah dengan maksud agar kita tidak terganggu dalam beribadah kepada Allah, dalam mengabdi kepada Allah, dalam berbakti kepada Allah, dan dalam melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala selama hidup kita di bumi. Banyak nikmat dan nikmat itu tidak terhitung, dan nikmat yang diberikan oleh Allah selalu ada, orangnya tidak ada, tidak selalu ada, orangnya tidak selamanya. Kalau kita contohkan panen jagung itu, mungkin sejak ditemukan jagung tak berapa ratus keturunan, itu keturunan yang panen jagung, petani jagung itu sudah mati, tapi jagungnya masih terus ada. Petani padi juga demikian. Sudah berapa turunan petani padi mati, ternyata padinya masih ada. Orang yang tiap hari kerjanya ke laut mencari ikan sebagai pelayar, barangkali sehari sudah jutaan ton diangkut ke daratan, kemudian disebarkan, dibagikan, dimakan orang saat dunia seadanya yang makan ikan itu. Nah, pelayarnya itu, ya nelayannya itu yang sudah berketurunan 7 turunan, mungkin 70 turunan mati, ternyata ikannya masih banyak. Jadi masya Allah, nikmat Allah itu tidak terhitung. Cuma kadang manusianya gelisah mencari nikmat sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah bermaksud, ini nikmat kepadamu, bekal untuk kamu, sang untuk kamu, supaya kamu tidak terganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan bagiannya kita berharap kepada Allah yang hadir di sini bisa meluangkan waktu untuk taklim, waktu untuk tahsin, untuk taat kepada dan seterusnya, itu tidak terganggu dengan hiruk pikuk dunia dengan segala pencarian kenikmatannya. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga, para sahabat, serta semua umatnya yang istiqomah melaksanakan risalahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan termasuk yang beroleh syafaat kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang berbahagia, namanya tasyakuran, jadi bawaannya senang saja.
Kalau ada tangisan ya tangisan haru, saking senangnya. Dan ternyata nangis itu tidak harus selalu sedih, tidak selalu dalam keadaan nangis sedih atau menderita lalu nangis, bukan. Kadang terlalu gembira juga nangis, terlalu terharu juga nangis. Nah, syukuran mungkin ya saking syukurnya bisa nangis juga dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi artinya kita bahagia, kita gembira, dan nanti bisa dikoreksi oleh khalifah. Kalau ada ayat itu bahwa nanti Rasul menjadi saksi untuk manusia, dan juga kamu juga menjadi saksi untuk manusia yang lain juga. Bagiannya adalah tentang Al-Quran ini khalifah. Insya Allah khalifah menjadi saksi juga pada hari ini, dan setiap kali hataman atau setiap kali kita laporkan, kita memberi laporan atau saya memberi laporan kepada khalifah bahwa sudah sekian puluh orang menjadi peserta baca Al-Quran satu pekan satu juz. Artinya setiap satu pekan mereka minimal berapa ya, 30 atau 40 atau 60, mungkin sekitar taruhlah 100 semuanya. Ini ibu-ibu khalifah. Ini setiap satu pekan sekali mereka mengatakan satu juz Al-Quran. Ya, dan setiap 7,5 bulan sekali, karena 30 juz 30 pekan, pengertiannya sama dengan 7,5 bulan. Ini bagiannya adalah rasa syukur mereka ibu-ibu ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwujudkan memang dengan acara tasyakuran. Dan tentu juga saya menjadi saksi kepada mereka, yang saya laporkan kepada khalifah, yang saya ceritakan kepada khalifah tentang Al-Quran, dan kita ceritakan sejarah-sejarah kepada mereka juga. Tasyakuran, rasa senang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuat mereka andil untuk baca Al-Quran. Rumah-rumah mereka terhias dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Lisan-lisan mereka juga terhias dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Hati-hati mereka mudah-mudahan terpupuk imannya lewat bacaan Al-Quran juga. Kemudian pikiran-pikirannya juga terjernihkan juga dengan bacaan-bacaan Al-Quran, dan mudah-mudahan sampai ke pengamalannya adalah pengamalan kitab suci Al-Quran, insyaallah. Nah, ini yang kita harapkan, dan ini akan terus kita sampaikan, entah sampai kapan, entah kepada siapa saja. Dan ini juga ada yang belum warga khilafah khalifah, tapi aktif mengikuti kegiatan tahsin, dan sepertinya juga ikut kegiatan membaca Al-Quran satu pekan satu juz. Dan itulah bagian dari hasilnya. Tadi sudah dibacakan Al-Quran oleh salah satu pesertanya. Ada kadang salah, ada kadang benar, ya begitulah namanya belajar. Tapi belajar itu ada dua pahalanya, membaca dan belajarnya. Jadi tetap senang saja, sambil nanti tambah ilmunya, nanti tambah lagi belajarnya, tekun lagi belajarnya, insyaallah semakin pandai dan dipandaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa semua itu adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bersyukur ini, tasyakuran ini juga saya sengaja mengundang Amir Wilayah Prince Sewu khalifah, karena beliau ini yang biasa mengupload kegiatan-kegiatan, ada ceramah nikahan, ada mabit, ada apa lagi ke YouTube atau ke medsos yang ada. Ini sengaja saya undang beliau memang supaya acara ini diupload, dan mudah-mudahan jadi motivasi kepada siapa saja yang ada. Kalau mereka ikut kan mudah-mudahan juga bagian dari amal jariah, insyaallah begitu. Ini yang kita harapkan kepada Allah, seperti itu para ibu, terutama peserta-peserta satu pekan satu juz, termasuk peserta tahsinul Al-Quran. Kita mohonkan kepada khalifah nanti memberikan tausiah untuk bekal kami, meningkatkan motivasinya untuk belajar sampai ketika mengamalkan kitab suci Al-Quran bersama khalifah. Dan kalau kita cerita secara romantis, ingin nanti Nabi Muhammad SAW itu membuka pintu surga, kemudian diiringi umatnya, kemudian khalifah, kemudian kami semua ikut di belakang itu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baris bersama, satu soft baris sampai ke surga. Kayaknya sangat romantis, sangat menyenangkan, sangat indah dalam hati. Ini yang arahnya ke sana kira-kira gitu. Nah, termasuk kita ajak kepada khilafah juga seperti itu.
Baik, tidak panjang lebar, nanti juga Khalifah diminta untuk memberikan di samping tausiah bisa bertanya-tanya kepada mereka. Khusus mereka kalau ditanya suruh baca Al-Fatihah dengan terjemah per kata, insya Allah dijamin sudah hafal Pak. Minimal itu. Kalau yang lain ya lebih kurangnya seperti tadi itu. Dan boleh bertanya tentang kesan-kesan mereka selama mengikuti kegiatan baik satu pekan satu juz atau Hasinul Quran, membaca Al-Quran dengan terjemah per kata. Semoga Allah meridhoi langkah kita semuanya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita pada acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Khalifah Al-Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja. Kepada Khalifah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatul iman wa islam. Wabillahi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan alladzi ilaihi tusharun wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ja'ana bil haqqi wa dinil qawim wa hadana ila siratil rabbil azizil hakim wa tala alaina al-Qur'an min ayati rabbil azizil hakim wa sallallahu wa sallamuhu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fiddin rahimahullah, pada menjelang sore ini acara kita ini betul-betul acara yang sangat bermutu, karena Al-Quran yang kita pelajari ini merupakan tuntunan untuk keselamatan dunia dan akhirat, bukan tuntunan untuk supaya tanaman subur, supaya duit banyak, bukan tapi tuntunan untuk keselamatan dunia sampai akhirat, bukan main. Tidak ada tuntunan yang bisa untuk menyelamatkan orang dunia sampai akhirat kecuali Al-Quran. Maka Allah bilang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, ibadah itu adalah mempraktekkan ajaran Al-Quran. Tidak ada ibadah menyimpang dari praktek Al-Quran. Kalau ibadah pasti cocok dengan ajaran Al-Quran. Ini yang kita pelajari itu. Ini bukan suatu sekolah yang biasa ini. Sekolah ini luar biasa. Artinya kalau belajar orang profesor ilmu tinggi itu tidak ada yang setinggi Al-Quran. Nah, kita serius belajar sampai ada ketentuan-ketentuannya. Oh, ini memang mengembirakan dan membanggakan untuk bersyukur. Jadi ibadah itu adalah mempraktekkan ajaran Al-Quran dan sunnah Rasulnya. Itulah ibadah. Memang harus diniatkan, tidak boleh tidak diniatkan. Ibadah itu kalau tidak diniatkan ya tidak diterima oleh Allah. Jadi niatnya itu harus diistilahkan oleh buku-buku tafsir kiai sedunia ini. Syaratnya niat ibadah itu ikhlas. Ikhlas, maksudnya ikhlas itu apa? Semata-mata berharap ridho Allah. Ikhlas, tidak boleh ada pemikiran lainnya kalau niat itu. Jadi kalau kita berniat ibadah itu syarat mutlaknya ikhlas. Kalau tidak ikhlas langsung hilang pahalanya hilang. Padahal nanti di akhirat itu yang ditimbang pahalanya.
bukan kerjaannya yang ditimbang, tapi pahala kerjaan. Sholat nggak ditimbang, puasa nggak ditimbang, baca Quran nggak ditimbang. Jadi pahalanya itu, pahala baca Quran, pahala sholat itu. Nah pahalanya itu didapat bukan karena baca Quran atau karena sholat, enggak. Pahala didapat kalau niatnya beribadah itu betul-betul tidak ada kepentingan lain kecuali betul-betul supaya dibalas Allah. Nah, jadi kalau kita sholat namanya betul-betul hanya minta dibalas Allah saja. Tidak ada urusan mau dicela orang, mau dipuji orang, nggak ada urusan. Pokoknya dibalas Allah. Begitu ada perasaan lain, itu ada calon mertua ngeliat di belakang, langsung hilang, pahalanya langsung hilang. Karena sudah ada kepentingan lain. Itu tidak boleh, harus ikhlas lillah saja ibadah itu. Jadi kalau sudah lari ke kepentingan dunia, habis pahalanya hilang. Walaupun sholat, apalagi dagang, apalagi cuma baca Quran. Begitu ada kepentingan ya pandangan dunia, langsung hilang, pahalanya hilang. Walaupun ibadah tetap ibadah, tapi pahalanya hilang. Sholat aja atau saum, kenapa saum? Ya jangan sampai dicela orang kampung. Langsung hilang pahalanya. Karena tidak ikhlas, masih ada pikiran kepentingan dunia. Nah, tidak boleh. Ibadah itu minta dibalas Allah, gula titik. Nah, itulah ibadah. Dan ini kadang-kadang karena hidup ini mata melihat sesuatu, pengen sesuatu. Lalu ibadahnya itu untuk mendapatkan dipengenkan itu. Nah, itu habis kepentingan dunia. Namanya itu ya tidak ikhlas lagi sebab ada sesuatu di balik ibadahnya itu. Nah, kalau istilah saya itu ada batu di balik udang. Ya. Kalau ada udang balik batu enggak ketahuan kan? Udangnya kan kecil, batunya kelihatan. Ada udang balik batu enggak ketahuan. Tapi kalau saya bilang ada batu di balik udang, jadi kelihatan sekali udangnya di depan. Ada kepentingan dunia? Tidak ada kepentingan dunia. Kalau ibadah, baru kalau ke dunia itu bagaimana? Apa kita dagang ibadah apa? Dunianya tidak ada kepentingan. Kalau ibadah tidak boleh kepentingan dunia. Baru kenapa dagang? Saya harus bersedekah, maka cari duit lewat dagang untuk sedekah. Titik. Terus dunianya bagaimana? Dunianya doa. Dunia itu boleh doa, harapan, tapi bukan tujuan. Niat itu namanya tujuan. Kalau dunia boleh doa, tapi harus masuk akal. Mudah-mudahan laris dagangnya. Itu boleh, tapi kalau tidak laris juga tidak nyesal, sebab ibadahnya sudah khusus untuk mendapat ridho Allah. Mudah-mudahan ridho Allah, diberi pahala oleh Allah, dagang. Begitu. Kenapa kamu dagang? Ya mudah-mudahan bisa bikin rumah. Wah itu mah orang kafir juga bisa, tidak bisa orang beriman itu. Karena kepentingan dunia. Jadi kita kepentingan dunianya bagaimana? Sekedar doa harapan. Kalau dipenuhi oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur. Kalau tidak dipenuhi bersabar. Jadi tidak harus dipenuhi oleh Allah, masa Allah dipaksa. Ya kalau dipenuhi alhamdulillah, bersyukur. Kalau tidak dipenuhi sabar. Maka dunia itu tidak bisa kita atur. Nah, jadi nanti kalau kita beribadah, baca Quran, mudah-mudahan dapat pahala dari Allah. Lalu kita doa, mudah-mudahan saya menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang diberi kemudahan dalam kehidupan, menjadi orang yang, pokoknya doa itu harus masuk akal. Tidak boleh doa tidak masuk akal. Saya baca Quran ini mudah-mudahan padinya subur. Enggak cocok. Baca Quran kok mudah-mudahan padinya subur. Enggak cocok itu. Mudah-mudahan saya baca Quran, mudah-mudahan pandai bersyukur. Itu masuk akal tuh. Artinya tuntunan Quran itu pandai bersyukur. Dia bersyukur mengurus sesuatu, padinya dia mohon kepada Allah, mudah-mudahan padinya subur. Nah kalau tidak diurus ini makan orang padinya. Bukan dengan baca Quran. Baca Quran mah kurang mah torek, kurang mah begitu baca Quran ya padi dipangan. Karena nggak masuk akal. Jadi doa itu harus masuk akal. Apa kerjaanmu? Jual TV berapa banyak?
Satu bakul satu hari. Untung sehari berapa ya? Paling 50.000 sehari. Kenapa kamu begitu? Ya beribadah. Saya mau bersedekah atau saya mau apa gitu, mencari supaya dibalas Allah. Niatnya beribadah. Dunianya bagaimana? Mudah-mudahan beli mobil. Ya nggak cocok. Masa jual tempe tembakau minta beli mobil? Doanya tidak masuk akal, itu tidak boleh. Doa itu tidak boleh yang tidak masuk akal. Tapi kalau ibadah itu ya itu tadi tidak boleh ada kepentingan dunianya, tidak boleh. Lepas itu ikhlas semata-mata biar dibalas Allah. Nah, baru dunianya boleh minta, dikabulkan bersyukur, tidak dikabulkan ya jangan marah sama Allah. Kenapa nggak boleh marah itu? Karena Allah bikin dunia ini menurut maunya Allah, tidak menurut maunya makhluk. Ya, cari apa ya? Ayah apa cari ibu? Baru datang. Jadi dunia ini diciptakan oleh Allah. Tidak ada yang bikin dunia ini selain Allah. Ya apa aja tidak bisa dibikin. Umpamanya jagung ditanam tidak bikin orang. Satu biji ditanam tentu keluar banyak, dari mana yang bikin? Langit bumi tidak ada yang bikin. Pokoknya dunia ini semuanya dibikin oleh Allah. Apa itu? Dua macam. Kalau dunia akhirat, kalau siang malam. Siapa yang bikin itu? Allah. Bisa dipilih nggak? Saya pilih malam saja, nggak bisa. Laki perempuan bisa dipilih nggak? Nggak bisa. Laki perempuan menurut maunya Allah, nggak bisa dipilih kan? Putih hitam bisa dipilih nggak? Ya pokoknya terima aja, mau kasih putih oleh Allah, mau kasih hitam, mancung pesek bisa dipilih nggak? Ya, pokoknya terima aja. Kerjaannya Allah kan? Nah, laki perempuan, hitam putih, besar kecil, gebrot kurus, susah senang. Apa sudah senang tuh miskin kaya bisa dipilih. Ya kalau bisa dipilih mas saya duluan, saya mau kaya aja dulu. Angkat tangan. Nggak bisa dipilih, itu kerjaannya Allah. Nah maka dunia ini kalau orang baca dunia ini kalau orang baca Quran ya dia itu paham betul bahwa di Quran itu kan diterangkan bahwa hidup ini untuk ibadah mempraktekkan Al-Quran. Dunia bukan pilihannya. Nah kalau kita baca Quran terus pilihan kita dunia sama orang kafir, nggak bisa dipilih dunia. Tapi kalau pengen dunia boleh namanya doa. Syaratnya bukan macam-macam, syaratnya harus sesuai dengan akal sehat. Saya sudah puluhan tahun miskin ini, mudah-mudahan besok 1/4 kilo turun dari langit emas. Ya nggak bisa, nggak rasional, harus masuk akal. Itu dunia. Jadi bebas kita, Allah punya dunia sebanyak-banyaknya, tapi bebas kita minta, asal yang penting masuk akal. Nah gitu hati syarat. Tapi kalau ibadah nggak bisa ada kepentingan dunia, nggak bisa. Pokoknya ibadah supaya dibalas Allah dapat pahala nanti di akhirat. Itu yang ditimbang bukan kerjaan, bukan dunia yang ditimbang. Yang ditimbang pahala. Fa'amman saqulat fahuwa wa man khafat fa ummuhu itu nanti bukan dunia. Nggak ditimbang. Mau punya emas berapa kilo nggak ditimbang. Yang ditimbang pahalanya. Jadi kalau ibadah harus niat. Apakah kira-kira setiap baca Quran itu sudah ada niat? Dia harus sadar, tidak boleh otomatis. Ada enggak ibadah otomatis? Enggak. Yang otomatis tuh ngompol, ngigo, mimpi lah itu otomatis. Kalau beribadah otomatis nggak bisa. Harus sadar dan ilminya. Tidak diterima ibadah orang tanpa ilmu, kan terima. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya kita ibadah, jawabnya kenapa kamu begitu?
ya saya punya kepentingan sih. Nah, dia tidak punya ilmu, tidak enak atau bagaimana, atau ikut Pak Kiai. Wah, salah. Kenapa kamu berbuat itu? Ikut Pak Kiai. Oh, tidak ada hati Allah hati Rasul. Pak Kiai nggak ada. Jadi harus dengan ilmu. Nah, inilah pentingnya mempelajari Quran. Mungkin jarang di dunia ini yang seperti kita ini suatu kebanggaan yang bukan main, harus disyukuri betul, karena ini sesuatu yang istimewa. Nggak usah di dunia, di Lampung ini barangkali bulan mana yang belajar ini, barangkali hilafah, dan tidak juga semua orang hilafah itu seperti ini. Dan ini sesuatu yang istimewa, kita memanfaatkan betul untuk memberatkan sakulat mawazinuhu itu sehingga diridhoi Allah. Sebab kalau khofat mawazinuhu neraka, tidak ada rumusnya yang lain nih. Maka harus dengan ilmu mempraktekkan ibadah, tidak ikut-ikutan, tidak boleh. Maka ikut bapak kita juga tidak boleh. Kalau ibadah ikut Pak Kiai gitu tidak boleh. Pak Kiai tidak punya surga. Dia bertanggung jawab dengan ilmunya sendiri, kita bertanggung jawab dengan ilmu kita sendiri. Nah, maka Allah janji derajat orang itu kalau berilmu maka derajatnya naik. Bagaimana ayatnya itu? Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang beriman itu kalau berbuat dengan ilmunya, nah yang menuntut ilmu itu naik derajatnya. Maka derajat ibadah orang berilmu itu tambah tinggi derajatnya, ilmunya tambah tinggi derajat di pandangan Allah. Kalau pandangan manusia mungkin dicimaki orang, ada juga yang memujinya, ada juga yang mengatakan Nabi itu gila. Bukan derajatnya tinggi dikali gila, tetapi itu manusia. Tapi Allah bilang derajat hamba itu dengan imannya, lalu dia dengan ilmu akan tinggi derajatnya di pandangan Allah. Dia orang terhormat maksudnya. Jadi bukan orang sembarangan. Lah kita pelajari betul-betul kata-kata Allah, bukan skripsinya profesor ini. Betul-betul firman Allah, bukan main. Siapa yang bisa benar menandinginya? Kalau diniatkan ibadah, itu jangan lupa. Sebab saya pengalaman juga sih dari dulu belajar sampai pondok, belajar tidak diniatkan ibadah. Niatnya biar bisa, biar bentar gitu. Wah, niat ibadah itu apapun tidak boleh lupa. Kita tidur aja harus menggunakan kesempatan untuk ibadah. Niat ibadah ada caranya kan? Nah itulah disebut di Quran bahwa Allah telah mengutus Rasulnya untuk menjadi contoh. Kita pelajari, kita contoh Rasul. Tidurnya bagaimana? Saking kasih sayangnya Allah, kita makan gitu. Makan itu kan enak kita. Tidur yang enak kita, bukan Allah yang tidur, kita. Tapi Allah bilang cari surga lewat tidurnya. Tuh, saking kasih sayangnya Allah, sampai ngising itu ya, masuk WC itu, cari surga masuk WC. Saking kasih sayangnya Allah. Nah itu kalau orang baca Quran, ibadah itu praktek ini, praktek Allah dan Rasulnya. Di Quran itu ada. Ikuti Rasul yang ini, ada perintahnya kan, begitu kita. Wah, maka kalau kita tidak ingat karena kita lalai, kata Allah, dia tidur tidak minta aku balas. Allah tahu. Sudah berapa juta kali bangun tidur? Tidak kehitung. Berapa yang diniatkan supaya dibalas Allah di akhirat? Lupa. Baru-baru ini. Walah ya itu sama dengan saya berarti. Cuma karena saya sudah tua ini pengalaman. Waduh, saya berapa puluh tahun. Itulah kiai nggak kasih tahu saya. Di pondok kiai yang ngajar nggak pernah ngasih tahu saya begini. Tapi karena atas rahmat Allah setelah saya tua ini, waduh, sudah berapa juta kali, sudah berapa ratus ribu piring yang saya makan tuh. Berapa piring yang sengaja saya makan untuk supaya dibalas Allah. Diniatkan. Waduh, sudah tamat pondok belum paham. Tapi setelah berjuang pontang-panting, sampai alhamdulillah itu Allah, saya bisa menerangkan ini kepada umat. Tapi saya sudah berapa selama bujang sampai tamat sekolah belum ketemu. Tuh.
Banyak itu lupa orang. Apalagi ngisi mau cari surga. Wah, enggak ketemu. padahal begitu kasih sayangnya Allah, kita ngisi suruh cari surga. Bilang Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi. Dan tidak bisa dikarang, tidak boleh dikarang sendiri. Ada tuntunannya. Tidur bismillahirrahmanirrahim wa amud. Tidak bisa dikarang bahwa tidur Yasin Al-Qur'an Hakim, nggak bisa. Harus ke tuntunan. Bangun bangun apa? Alhamdulillah dan seterusnya. Tidak boleh bangun alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi, tidak diterima. Harus sesuai. Nah itulah, maka orang kalau tidak membaca Quran, tidak paham Quran itu, yaitu lewat, apalagi yang nabinya, yang Quran itu pokok kan, karena itu Quran tuntunannya ngasih tahu ada nabinya kita ikutin. Kalau masih bodoh juga dengan dua ini, paling pokoknya orang kafir tidak ngerti apa-apa, tahu-tahu semalam pemanya berbeat umpama, tahu-tahu dagang di pasar pagi-pagi, kata temannya pemain, kamu ya masuk Islam ya? Iya masuk Islam. Biar beda. Kok kamu dagang di pasar pagi-pagi? Kemudian dia bilang, saya disuruh ambil dagang, saya tak sambil ambil. Itu ibadah itu. Tapi kalau dibilang, ya saya mau beli sepeda, itu enggak nilai, orang kafir bisa, enggak bernilai ibadah. Dia harus bilang, saya taat sama Allah. Kalau dia tahu Quran, saya taat sama Allah, disuruh dagang nih, pamah ilmunya gitu. Ya dia taat sama Allah, namanya beribadah. Taat sama ulul amri, namanya ibadah. Taat sama Rasul, namanya ibadah. Maka mempraktekkan Quran itu, ibadah itu prakteknya harus lewat pembuktian sami'na wa ta'na kepada Allah, Rasul, ulul amri. Taat sama orang tua ibadah bukan? Ibadah? Salah. Taat sama orang tua bukan ibadah. Atiullah wa atir Rasul wa orang tua. Taat sama kiai ibadah enggak? Enggak. Kalau ibadah atiullah wa atir Rasul wa pak kiai, enggak ada. Taat sama atiullah wa atir Rasul wa ulul amri. Ibadah itu harus itu. Kalau lepas dari ini enggak ibadah. Kenapa taat orang tua? Orang tua saya berjasa, saya harus taat sama dia memelihara saya dari kecil. Itu orang kafir juga bisa, baru Islam saja. Tidak bisa, harus dengan ilmunya sendiri. Taat itu pada Allah, Rasul, ulul amri. Nah, maka tadi dibaca beat, diingatkan oleh Pak Imam itu mengulangi beat, atiullah wa Rasul ulul amri. Saya siap mendengar dan taat kepada Allah, pada Rasul dan pada ulul amri saya. Itu ibadah itu. Dalam rangka apa? Mempraktekkan Quran yang 30 juz yang kita baca itu. Perles berikut yang tidak di Quran lewat nabinya. Jadi seluruh kehidupan ini, seluruhnya sampai makan jambunya harus ibadah. Tadi kan makan jambu ini, niat nah ibadah. Kalau saya tadi lihat ada berasanya, diberkahi Allah ya, ada berasa. Bukan, enak juga jambu ini, ya orang kafir juga bisa. Pokoknya tidak boleh lupa. Innamal a'malu binniyat. Nah, enggak bisa lupa niatnya, bubar. Salah niat, bubar juga. Kalau lupa apalagi itu mah sudah betul-betul enggak ada nilainya. Salah saja niatnya sudah lupa. Apa niat tadi? Lari kepentingan dunia, habis sudah. Walaupun sholat fawailun lil musallin, karena kepentingan dunianya ikut dalam niat, nggak boleh. Niat itu tujuannya supaya dibalas Allah, ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. Dunia boleh doa. Ini sekarang ini umat Islam karena banyak yang tidak baca untuk dipahami, tapi bacanya untuk di enak-enak gitu, untuk musabaqah, untuk apa. Sekarang banyak Islam itu cuman jadi mantra, bukan jadi praktek, jadi apa, bacaan indah gitu. Jadi tidak bernilai ibadah, jadi dia sekedar baca. Loh, itu kita rugi kalau sekedar baca, harus dipahami. Maka Pak Imam mengajarkan artinya itu supaya lebih paham artinya itu. Kalau kita dengar begini tadi, seperti ya kalau kita sudah orang pintar-pintar, memang bisa satu kata itu satu arti.
Tapi kalau bisa dibaca satu kata, umpamanya apa? Al-haq min rabbika wala takunanna minal mumtarin. Al-haq min rabbika dari Bapakmu. Sudah selesai gitu, harus dibaca semua. Al-haq min rabbika wala takunanna minal khasirin, diterjemahkan semua jadi kedengaran. Jadi mengingatkannya kalau satu-satu kadang-kadang tidak tersimpul artinya karena satu-satu. Jadi dalika itu kitab la tidak raibah. Tapi kalau dibaca dalika kita sudah selesai, sudah dimutakin. Nah, dibalik dari awalnya. Dalika kitab la raibah dimutakin. Itu kitab tidak ada raib, jadi terasa. Karena untuk menambah nilai ibadah itu tadi. Sebab nilai ibadah itu harus ilmiah dan kita tahu betul, bukan sekedar kan. Iya. Oh, sholat saja kalau tidak betul-betul kita itu bisa wafawil, bisa nakawel, padahal sholat kan. Masa sholat bisa nakawel ya karena ada kepentingan dunianya itu. Tidak boleh. Niat itu harus lillahi ta'ala, kita minta dirahmati berkah Allah. Dan tidak ada keberkahan yang akan turun dengan penyimpangan dari Al-Quran. Tidak ada. Yang ada itu keberkahan itu apabila sami'na wa ta'na, praktek Al-Quran melewati sami'na wa ta'na adalah Rasul Amri. Maka taat itu turunlah rahmat. Apabila tidak dalam rangka taat, tercabut rahmat. Maka nanti yang selamat di akhirat itu yang taat. Taatnya itu tadi. Nama amal dunia itu tadi. Kemudian apabila tidak dalam rangka taat, rahmat tidak cabut. Rahmat tercabut. Kenapa itu orang kafir juga hidup? Kan rahmat Allah juga. Oh, kalau soal hidup mah iblis, setan juga, jin juga hidup. Tapi kan rahmat kasih sayang, ketentraman lahir batin manusia itu tidak ada kecuali dalam taat. Inilah yang kita pelajari ini, bagaimana kita tidak senang. Jadi ini acara sederhana yang kita lakukan ini bukan ala kadar sesuai dengan kenyataan sederhana, bukan. Ini lebih mulia dari segala kegiatan yang ada di muka bumi ini. Sebab mempelajari seluruhnya Al-Quran, bukan main. Jadi harus semangat kita memang. Ya. Jadi suatu yang sangat menguntungkan, mengembirakan. Asal kita sadar itu tadi, niatnya pas dan harus ingat. Jadi tidak boleh tidak ingat. Karena dunia tidak bisa dipilih, tidak bisa pilih. Kan tadi kan kerjaan Allah. Kaya miskin, kerjaan Allah. Dua saja, surga neraka, kerjaan Allah. Nah, kalau surga neraka itu sengaja disuruh pilih oleh Allah lewat dunia. Nah, itu tadi lewat praktek Al-Quran ini dengan mempelajarinya mempelajarinya saja dapat pahala. Sebab orang betul-betul man kharaja fi talabul ilmi itu fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Mencari ilmu itu saja sudah fi sabilillah. Ada pahalanya. Tapi tadi niatnya itu mudah-mudahan dibalas salah, jangan lupa pahalanya. Kalau lupa pahalanya, aduh, ya hilang itu. Jadi itu niat di depannya. Kalau di tengahnya ya di tengah-tengahnya bolehlah lupa lagi, tapi niatnya di awal ya. Tapi kalau di awal enggak, di awal akhir ya. Wah ya. Ada sahabat bilang begini, Handolah itu, Handolah, munafik kan Handolah, munafik Handolah ini. Dia jalan, saya ini Handolah munafik ini. Sampai ke tempat Umar bin Khattab. Munafik saya ini. Kamu jangan gampang-gampang munafik dirimu. Kenapa kamu bilang gitu? Iya, habis kita kalau dengar nasihat seperti dunia ini udah remeh sekali. Tapi kalau sudah kita dengar nasihat Nabi seperti dunia ini yang kita pentingkan. Munafik jadinya. Kalau gitu saya juga munafik ini katanya. Ayo coba kita berangkat ke rumah Abu Bakar Siddiq. Iya, Bang. Assalamualaikum, sudah selesai. Kita yang munafik kita. Bagaimana kalian bilang munafik? Yaitu kita ini kalau sudah dengan tausiah, kayak kita, betul-betul alim. Dunia itu remeh. Tapi begitu selama dengan tausiah, kayaknya dunia ini yang kita kejar.
begitu Kak, masa munafik begitu? Ya biasa kita bilang apa? Main, kalau gitu saya juga suka begitu juga. Ya coba kita berangkat ke Rasulullah SAW. Sampai Rasulullah SAW, kami ini munafik ya Rasulullah. Kenapa kalian bilang begitu? Itu cerita. Oh kata Rasulullah, saatan fasata. Ya sesaat. Ingat itu. Kalau ingat terus, ya nggak bisa. Sesaat ingat. Tapi kalau enggak ingat, belum ketemu niatnya. Maka niat awal tuh harus ingat. Kamu kita makan, ada sahabat tuh mampir, udah lapar, siang mampir di rumah sahabatnya. Kok udah keluar makanan ini, permisi dia cari rumah ada dari rumah lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, duduk. Wah capek ini tuh dari jalan-jalan ini. Kok udah keluar makanan ini? Ingat, lapar, udah lapar, udah keluar makanan. Sampailah rumah sahabat yang ada Rasulullah di situ. Wah, ada Rasulullah di rumah itu, ada makanan karena ada Rasul kan. Nah, mampir dia, dapat ini salah. Udah lapar, benaran aja keluar makanan langsung disikat. Karena lapar, enggak hilang. Sudah pertengahan. Ingat bismillah. Iya, sudah semua habis itu. Kayak kita itu. Waduh, dari tadi itu udah lupa. Baru dia bilang bismillah dari depannya sampai akhirnya. Bahasa Nabi. Bismillah awalahu wa akhirahu. Dilihat Rasulullah ketawa Rasulullah aku ketawa. Saya lihat setan yang makan sama kamu tadi pada muntah semua. Kalau lupa itu paling tidak sebelum selesai bisa kita kembalikan. Artinya kalau kita jalan mau ke Truk Betung mau silaturahmi, yang ada di kepala kita mudah-mudahan ketemu sama Pak Anu di sana, mudah-mudahan ada orangnya, mudah-mudahan selamat di jalan. Itu dunia semua, nggak ada nilai ibadahnya. Padahal niat silaturahmi kan. Tapi yang ada di otaknya mudah-mudahan ada ibu itu, bapak ibu atau bapak, pernah ada bapak itu. Kalau mudah diutang, mudah-mudahan dibayar utangnya. Yang ada di kepala begitu, di hati itu, mudah-mudahan selamat di jalan. Nah, itu belum nilai ibadah. Kalau dari niat ibadah, oh saya niat silaturahmi, ada perintah Allah, saya taat sama perintah silaturahmi. Nah, baru doa, mudah-mudahan ketemu, mudah-mudahan bisa bayar utang, mudah-mudahan sehat. Doa dunia boleh bebas, asal masuk akal. Nah, tapi niat tadi harus betul-betul niat mempraktekkan taat sama Allah, suruh silaturahmi, ilmunya begitu. Kalau dia tidak tahu ilmunya dari situ, apa niatnya? Oh, kata Rasulullah, dia sakit, menjenguk orang sakit, kata Rasulullah, ibadah menjenguk orang sakit. Oh, kalau gitu taat sama Rasulullah. Niat ibadah juga itu. Menurut ilmunya, niat itu satu kerjaan macam-macam. Tapi kalau lari kepada kepentingan hidup, habis pahalanya lah, langsung bubar. Nah, maka kita dunia ini kalau orang belajar Quran, dia tidak pernah susah, karena dia tahu kan Allah yang bilang aku menciptakan langit dan bumi dan isinya, aku yang memberi hidayah, pokoknya aku semuanya. Allah kan menunjukkan dirinya, kekuasaannya, kebijaksanaan, keadilan gitu. Kita pelajari, ketahui. Terus bukan kita di dunia ini tidak kita pernah bikin apa. Kita tidak bisa pilih kaya aja nggak bisa, pilih miskin aja nggak bisa, pilih senang susah, pilih senang aja nggak bisa, nangis ketawa, pilih ketawa aja jadi orang gila. Oh nggak bisa, pokoknya ada sewaktu senang, ada sewaktu susah, ada sewaktu nangis, ada waktu ketawa, ada waktu ngantuk, ada waktu segar, ada waktu tidur, ada waktu bangun. Dua itu, ini semua ini kerjaan Allah. Jadi kita harus terima semua kerjaan Allah itu. Nah, kalau doanya pilih yang paling menguntungkan kita, tapi sekedar doa. Mudah-mudahan dagang saya bangkrut, itu salah pilih namanya. Mudah-mudahan dagang saya laris. Tapi kalau niatnya berdagang supaya laris, ya orang kafir juga bisa. Tidak nilai ibadahnya hilang karena kepentingan dunia. Nah, itu caranya gitu. Maka kalau dia dikasih kaya harus pandai bersyukur, dikasih miskin harus pandai bersabar. Dan dia rela, jangan kalau kaya dia rela dikasih diuji oleh Allah dengan kaya, dia rela. Tapi kalau diuji dengan miskin dia tidak rela, tidak bisa. Oh itu kerjaan Allah kok. Karena Allah kasih sayang, maka dua itu ujian kepada makhluknya. Binatang dapat, binatang juga ada senangnya, ada tidak senangnya, ada
ada laparnya, ada kenyangnya juga, ada tidurnya, ada bangunnya juga. Walaupun binatang, pohon juga ada kaya, ada miskin, ada mati, ada hidup. Pohon-pohonnya gitu, manusia juga gitu. Jadi semuanya ini tidak bisa pilih-pilih, semuanya dikasih itu. Siapapun dia dikasih. Cuman kalau dia orang beriman, sebagai ujian imannya. Nah, karena disuruh beribadah, orang mau beribadah itu orang beriman. Maka kalau dia beriman, dia beribadah, tetap dapat dua itu. Nah, terus imannya dengan menghadapi dua macam itu tadi. Maka dua macam itu, sakit, sehat. Saya pilih sehat selamanya, nggak bisa. Saya pilih sakit juga, itu orang gendong. Pokoknya mana saja dimauin Allah. Doa boleh, mudah-mudahan sehat terus, boleh saja doa. Tapi bukan tujuannya ibadah. Nah, maka nanti tanda sangat kasih sayangnya Allah, kita diuji dengan dua macam itu, dengan yang enak lebih lama daripada dengan yang susah. Kasih sayangnya Allah sama orang beriman tuh. Kalau kita lapar satu hari, kenyang sudah 10 tahun. Kalau sakit 1 bulan, kenyang sudah 20 tahun, sehat sudah 20 tahun. Artinya yang enak itu lebih banyak diuji kita dengan yang enak daripada yang susah. Saking Allah tuh sayang sama kita itu. Lalu kita melupakan Allah yang sayang begitu, bagaimana masuk surga? Maka harus ingat terus. Maka fazkurullaha dzikran la'allakum tuflihun. Kalau mau beruntung, ingat Allah, jangan ingat kepentingan. Kenapa ibu masak? Ya anak-anak nanti lapar. Wah, orang kafir juga bisa. Anak-anak lapar katanya. Oh, nanti bapaknya marah kalau enggak dibikin kopi. Itu menol itu. Enggak ada pahalanya sedikit pun itu mah. Capek toh. Dia harus berniat ibadah. Kenapa bikin kopi? Harus punya ini, udah punya ilmu, bingung juga. Dia enggak enak sama bapaknya. Ayo sudah enggak ada gunanya. Artinya gunanya paling ya dunia itu saja, enggak ada akhirat. Jadi harus pandai. Maka harus betul belajar Quran tuh. Supaya benar-benar kembali kepada ajaran Allah Rasul gitu. Jadi kita kalau sering membaca kan sering ingat. Ini kadang-kadang baca Quran tuh bukan sebulan sekali, lebaran baru Quran ini dibuka. Puasa. Iya, puasa baru. Jadi Quran ditaruh di atas parah-parah itu. Udah itu. Pakai sikat bulu ayam Debunya udah tebel. Waduh, itu bagaimana? Jauh sekali dengan kita punya kerjaan ini kan. Makanya kita cuma mengingatkan itu, jangan lupa ibadahnya itu yang pas. Jadi supaya dunia kita minta aja bebas. Allah punya semua kok. Yang penting masuk akal minta malah. Enak sekali hidup di orang beriman gitu. Maka dia kata Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa itu waliullah. Innama awliyaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa itu tidak ada pernah susah, tidak pernah sedih. Karena ngapain sedih? Oh, itu ujian. Sedihnya 3 hari, enggak sedihnya 3 tahun. Masih untung. Jadi ya orang nangis itu kan paling nangis 1 jam, sudah 100 jam enggak nangis. Masih banyak enaknya. Cuma lupa setan iblis tadi dibaca sama Sahidah tadi. Setannya itu wazallahu masyaitanu anha fasbihum makarat. Setan itu kurang ajar nih. Kita disuruh melanggar, disuruh lupa. Iya. Di surat Al-Baqarah tadi ya? Iya. Nah, iya. Disuruh penting dunia. Nah, maka kalau kita penting dunia, kepentingan dunia itu satu-satunya godaan setan. Dari 1001 macam cara setan menggoda, tujuannya satu, pentingkan dunia. Hanya satu itu tujuannya, walaupun caranya 1001 macam. Nah, asal. Jadi itu tadi, ibu-ibu harus ingat itu ya. Kalau belajar atau apa aja, tidur, bangun, semua ingat ibadah. Betul-betul minta mudah-mudahan bahasa Allah, baru menyusul doanya. Insyaallah
Apa keuntungan keistimewaan selama membaca Quran ini yang pernah didapat? Dari nggak tahu jadi tahu. Oh itu tahu. Ada kesenangan lain apa coba? Tenang kali Pak. Lebih tenang. Oh lebih tenang. Ya. Alhamdulillah. Rahmat Allah itu mensejahterakan lahir batin kita, menenteramkan lahir batin kita. Jadi kalau berubah jarang dibaca Quran itu setan. Setan tuh ngerti bahasa Arab ya. Oh iya ngerti bahasa Arab kita dia dari kita. Oh iya dengan Allah berdialog dia. Iya. Jadi kalau diulang semakin paham loh. oh iya makanya tambah ilmu lah. Tambah ilmu. Alhamdulillah. Syukurlah ibu-ibu bisa begitu itu menyenangkan sekali. Mudah-mudahan betul-betul ibadah ini ibadah yang betul-betul bermutu diterima Allah secara penuh sehingga kita dimudahkan dalam mencapai kehidupan ini, diberkahi hidup kita, dimudahkan urusan kita dan kita diridhoi dari dunia sampai akhirat. Nanti kita ketemu lagi kata Fir'aun tadi nanti bobaris. Amin ya. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun. Bisa sekarang wahai pendosa-pendosa, baris orang beriman dari nabinya ulabri baris ketemu lagi di surga. Wah, amin. Itu yang kita harapkan. Ya karena waktu kasar. Saya akhiri dulu maaf lebih kurangnya. Wa qul qouli hadza astaghfirullahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.